Pemirsa, apakah dukungan masyarakat sipil dan amicus curiae atau sahabat pengadilan bisa mempengaruhi keyakinan hakim untuk memberikan hukuman ringan kepada terdakwa Richard Eliezer? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu, dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bang Roni, Bang Erasmus, dan juga Kang Asep. Selamat malam Erasmus, selamat malam Mas Roni. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Baik. Selamat malam rekan-rekan. Baik, Bang Erasmus, jadi apa yang menjadi alasan utama ICJR ini memberikan amicus curiae ditujukan kepada Majelis Hakim PN Jaksel? Kalau ditanya alasan utama, jelas ya, amicus curiae ini kan sebetulnya dokumen yang tujuannya adalah menjadi sahabat pengadilan, dan ini praktek yang sangat lazim di dunia internasional dan di Indonesia juga berkali-kali dan beberapa kali juga dipertimbangkan hakim, sehingga itu dulu kita punya satu kanal ya untuk kemudian mendukung pengadilan, dalam hal ini hakim, untuk kemudian menjatuhkan sebuah putusan terhadap kasus. Jadi ada kanalnya, itu nomor satu. Yang kedua, kita punya kepentingan lah ya, berkepentingan pada kasus ini, bukan hanya soal kasusnya, tapi kemudian terkait isu yang lebih menurut kami akan berdampak banyak kepada masyarakat luas dan sistem peradilan pidana ke depan. Apa itu? Soal perlindungan justice kolaborator. Jadi kalau kita lihat dari proses awal, sebenarnya kami mengapresiasi kejaksaan, kami mengapresiasi hakim begitu ya, pengadilan, lalu kemudian LPSK yang sudah bekerja sangat baik memberikan perlakuan khusus dan perlindungan terhadap saudara Baradae ya, Eliezer, sebagai justice kolaborator. Nah, titik temunya kemudian, titik tekannya ada ketika jaksa memberikan tuntutan. Nah, dalam poin ini kami melihat dari serangkaian, nanti kita bisa bahas, kita melihat ada sedikit inkonsistensi, padahal jaksa sebagai dominus litis ya, atau pengendali perkara, seharusnya bisa lebih konsisten dari awal penuntutan sampai dengan, maksud saya dari dakwaan sampai dengan penuntutan, bagaimana sudah memberikan perlakuan terhadap saudara Eliezer. Nah, alasannya kemudian kami memandang perlu untuk hakim mengetahui bahwa putusan hakim nantinya ini bukan saja hanya soal Eliezernya, tapi bagaimana posisi justice kolaborator dalam skema sistem peradilan pidana. Kasus yang sangat sulit, sangat terorganisir, kita butuh lebih banyak justice kolaborator ke depan. Bang Asep Iwan ini guru saya, begitu ya, yang kemudian mengajarkan dalam banyak kasus gitu ya, apalagi seperti korupsi. Dalam banyak korupsi kita perlu jaksa perlu mendapatkan keuntungan, penyidik perlu mendapatkan keuntungan, hakim perlu mendapatkan keuntungan dari adanya justice kolaborator. Nah, sehingga ini nantinya akan jadi pesan, Mbak. Jadi bagi kami yang paling penting adalah kami menghormati apapun keputusan majelis hakim ke depan begitu ya, tapi kami merasa bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang LPSK, setidaknya saudara Eliezer harus dipertimbangkan mendapatkan putusan yang lebih ringan daripada pelaku lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini untuk menjadi pesan ke masyarakat umum, jangan takut untuk menjadi saksi, jangan takut untuk menjadi justice kolaborator, karena bukan soal keberanian saja. Ini kan saudara Eliezer ini bukan hanya soal keberanian beliau, tapi ada sistem yang mendukung. Ada LPSK yang selama ini menjaga, ada jaksa yang memperlakukan dengan baik, ada hakim yang memperlakukan dengan baik, sehingga ini jadi pesan ke depan. Nah, itu Mbak kepentingan dari ICJR dengan teman-teman Elsa, Pilnet, untuk memberikan amicus curiae dukungan kepada pengadilan untuk bisa memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Iya, tadi ketika Bang Erasmus menjelaskan, Kang Asep udah manggut-manggut ya. Kang Asep, apa sih sebetulnya posisi hukum amicus curiae ini dalam proses persidangan? Ya, sahabat pengadilan, artinya keadilan itu biar sehat dan kuat di pengadilan. Nah, makanya dikaitkan dengan konsep JC. Jadi ada perlindungan, ada keadilan, itu konsepnya lahir di kita. Nah, artinya apa? Ada kepedulian, ada perhatian dari mereka-mereka sebagai sahabat-sahabat. Artinya mencintai lembaga pengadilan ini supaya pengadilan tegak di atas keadilan. Kan judulnya juga demi keadilan, bukan demi kekayaan, apa demi kewanitaan gitu kan, apa demi keuangan, apa demi apalagi gitu kan. Itu yang perlu dipahami. Jadi biar sehat dan kuat pengadilan ini. Nah, kesehatan pengadilan kuat ini, nah marilah kita masuk ke sistem peradilan. Si peradilan kita kan bekas dari kontinental Belanda. Lahirlah konsep Kutai tadi kan, dan konsep JC. Nah, sekarang sedang proses yang namanya tuntutan sampai vonis. Ini kaidahnya hukum acara. Nah, hukum acara itu di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 24A ayat 5 harus dengan undang-undang, ya, dengan undang by the way, bukan undang-undang. Jadi kalau sekarang ada menggunakan SOP, itu sop buntut apa sop buah saya nggak tahu gitu kan. Nah, undang-undangnya udah ada. Kita telah meratifikasi ya
konvensi internasional, nah, itu ada 2 menjadi undang-undang. Terakhir ada pelindungan saksi dan korban pasal 10A, dan itu penjelasan jelas sekali. Jadi pihak-pihak yang paling hukumannya paling ringan itu ya bisa bebas, bisa lepas, namanya juga ringan dari pelaku-pelaku lain. Juga sama, ketika di dakwaan pasal penyertaan, yang nama disuruh itu hukumannya lebih rendah daripada yang menyuruh. Nah ini sekarang kan lucu, yang disuruh kok hukumannya lebih tinggi dari yang peserta lainnya, misalnya dengan PC, itu yang tidak masuk akal. Jadi apa yang dikatakan oleh Aras Bos ini sangat tepat dan benar sekali. Jadi sekali lagi, ya hakim harus sehat nantinya, harus kuat. Nah sehat kuat itu berpaling kepada undang-undang itu mengatur. Jadi bagi JC itu harus putusannya paling ringan itu tadi hukumannya di bawah yang lain. Jadi ringan itu bisa bebas, bisa lepas, bisa 1 tahun, 2 tahun. Aturannya sudah ada, itulah undang-undang dengan hukum acara itu dengan undang, bukan dengan SOP. Sekali lagi, kalau SOP itu aja berlaku internal. Kalau undang-undang diberlakukan bagi semua, itulah presumption juris de jure, itu ajasnya. Jadi kalau itu paham hukum, nah ini 2 guru saya, Roni sama Erasmus itu kan begawan saya gitu kan. Jadi nggak usah saya belajar sama mereka berdua. Kang Asep dan juga Bang Roni, ada yang menarik juga kemarin ya, ketika JPU menyampaikan repliknya, mengatakan bahwa ada dilema yuridis. Meskipun Eliezer ini dikatakan sebagai saksi pelaku atau pelaku yang bekerja sama, tapi di sisi lain Eliezer juga menembak Yosua, sehingga mengakibatkan ada dilema yuridis. Nah, tanggapan dari penasihat hukum Eliezer seperti apa, dan dari Kang Asep, kalau misalnya memang ini butuh dikaji lebih mendalam soal dilema yuridis ini, siapa yang harus mengkajinya? Kita akan bahas lebih jauh nanti pemirsa, usai jeda. Baik, Bang Roni, jaksa menilai meskipun ada undang-undang LPSK ya yang menyatakan JC ini harus dijatuhkan pidana paling ringan di antara terdakwa lain, tapi ada pasal akuo yang belum mengakomodir saksi pelaku yang bekerja sama yang juga pelaku material, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan paling ringan terhadap Richard Eliezer ini perlu mendapatkan kajian lebih mendalam. Nah, bagi Anda sebagai penasihat hukum, apa artinya ketika jaksa mengungkapkan ini? Bang Roni, suaranya belum muncul? Dengaran Mbak Sylvia? Ya, sudah. Muncul? Ya. Menurut saya ini menunjukkan bahwa JPU tidak meyakini terkait dengan tuntutan 12 tahun itu. Karena apa? Di sisi lainnya JPU masih melihat Richard Eliezer ini sebagai eksekutor. JPU ini abai terhadap peran Richard Eliezer. Kalau tidak ada Richard Eliezer, di mana Richard Eliezer sebagai GC, kasus ini tidak akan terbuka dan tidak akan menyentuh aktor intelektual. Itu catatan pertama saya. Yang kedua, menurut saya Mbak Sylvia, pernyataan jaksa ini bisa jadi pintu masuk agar hakim melihat bahwa jaksa pun ragu-ragu terkait dengan menentukan angka 12 tahun itu. Kenapa? Karena mereka menyampaikan belum ada aturan, belum butuh kajian mendalam, terus merasa dilematis. Nah ini buat kami, ini berbahaya. Kenapa? Seyogyanya jaksa harus berani mengambil terobosan, memperhatikan hati nurani keadilan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi catatan 2 poin itu Mbak Sylvia yang saya melihat bahwa jaksa dalam hal ini terkait dengan tuntutannya mereka juga pun ragu. Nah, terus yang menarik yang disampaikan pelaku material. Tetapi di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban di pasal 2 itu jelas tertulis bahwa saksi pelaku, bahwa di Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban tidak pernah menuliskan ada pelaku material. Nah ini yang membuat kebingungan. Jadi saya pikir bahwa jaksa juga pun mungkin kebingungan ya Mbak Sylvia terkait dengan tuntutan mereka ya, angka 12 tahun itu. Itu dari saya Mbak Sylvia. Kang Asep, benarkah jaksa kebingungan, benarkah soal pasal akuo yang belum akomodir saksi pelaku yang bekerja sama yang juga pelaku material, sehingga permohonan ini soal tuntutan Richard Eliezer sebagai GC yang harus diringankan itu harus mendapatkan kajian lebih dalam? Kang Asep, suaranya juga belum muncul? Ya, mari kita belajar terminologi. Kalau dilema berarti masalah. Ini kan bukan bicara regulasi, bukan perancangan undang-undang, tapi implementasi. Diulang-ulang tuh oleh Erasmus tuh pasal 10A itu dan penjelasannya. Jadi jelas ya. Sekali lagi. Nah, kan kalau istilah ini pelaku utama, eksekutor, kemudian juga tidak bisa diterapkan, kan jelas
jelas dia menggunakan pasal 5 penyertaan. Penyertaan itu kalau yang disuruh hukumannya paling ringan. Nah, ini orang ini si terdakwa kliennya Roni ini ya sudah disebut JC. Nah, kalau JC maka rejim yang berlaku Undang-Undang LPSK. Di Undang-Undang LPSK sudah ada. Ini tidak butuh penafsiran asmantik, penafsiran apapun. Itu udah tekstual kalimatnya. Jadi anak SD Jadi pun tidak bisa perlu baca. dikaji lebih dalam lagi kah, Kang Asep? Ya, kalau dikaji lebih dalam, ini bukan ruangnya fakultas hukum, bukan ruang akademis. Ini ruang praktis, pragmatis, ruang yuridis, tempat orang mencari keadilan. Kalau orang sekarang didakwa, dituntut dalam dilema yuridis karena kebingungan, ada ajas hukum. Ya, ketika orang bingung, ya penegak hukum, pilih yang menguntungkan terdakwa. Nah, ya, ini jangankan menguntungkan terdakwa, loh aturannya sudah ada. Tuh, ya Erasmus tuh mungkin udah berkali-kali udah capek ngomongnya ya, udah pleonasme hiperboli. Ya, kalimatnya udah jelas, paling ringan di pelaku lain. Nah, pelaku lain kan cuma 5 di kelompok itu. Ya sudah selesai. Nah, kan ini lucu 15 sama 8. Masa JC menjadi justice kalkulator, apalagi kalkulator. Itu kan lucu. Kalau itu jangan jadi kalkulator. Ini betul-betul JC itu ya JC yang konsepnya yang baru datang di undang-undang terbaru. Ke undang-undang terbaru kan menyampaikan yang lama. Nah, bagaimana sekarang tadi menciptakan JC supaya ada orang berani mengatakan, ada kejujuran, ada keinsafan, berani membuka semua aib-aib. Karena ini kan susah, pembuktiannya sangat susah. Ketika pembuktian susah, ada orang kecil, ya sekali kecil ya, sekali orang kecil, tapi pangkatnya kecil juga. Ada juga orang kecil pangkatnya gede, tapi tidak berani jujur gitu kan. Itu juga harus dipahami. Jadi ketika orang kecil ini berani mengatakannya lebih besar, itulah konsep JC. Nah, banyak para penegak hukum yang tidak pernah paham, tidak baca konsep JC. Konsep JC itu ya sekali lagi malah di luar negeri itu jangankan dituntut, jangankan diproses, tidak diproses kok, buka tuh. Kita sebenarnya ratifikasi 2 konvensi internasional telah menjadi 2 undang-undang. Nah, ketika 2 undang-undang itu, nah cuma LPSK masih agak sedikit-sedikit pelan-pelan tuh diperingan aja katanya. Ya udah, padahal di tempat lain mah yang namanya JC buka. Kalau nggak percaya tuh di tempatnya Erasmus tuh atau tempat satu banyak tuh bukunya. Pinjam aja, kalau enggak bisa kasih fotokopian. Ada 2 menit terakhir, saya bagi 2 ya. Bang Roni, ada amicus curiae atau sahabat pengadilan yang sudah dikirimkan ICJR, kemudian ada dukungan mengalir dari publik. Anda optimiskah bahwa majelis hakim tidak akan menutup mata dengan keinginan dari publik ini? Ya, kalau kami dari tim penasihat hukum tentunya berterima kasih kepada rekan-rekan ICJR, Pilnet, Elsam atas dukungannya terkait dengan menyampaikan amicus curiae ke pengadilan. Ini merupakan hal yang baik. Kenapa, Mbak Sylvia? Ini mempertandakan bahwa publik juga ikut mengawasi proses yang sedang berjalan. Tentunya ini terkait apa? Ini terkait dengan pertama menurut kami rasa keadilan, kedua ini terkait penegakan hukum Indonesia yang kedepannya yang lebih baik lagi. Jadi ini tidak hanya bercerita tentang kasus Richard Eliezer saja, tetapi kan harapan semua anak bangsa yang mau negara ini semakin maju, hukumnya berkeadilan, tentunya aspirasi seperti ini kami sangat memerlukan. Jadi kita berterima kasih Bung Erasmus, sampaikan salam buat rekan-rekan. Kalau Bang Erasmus, kita tahu bahwa hakim tidak bisa diintervensi, jadi sejauh mana Anda yakin amicus curiae sahabat pengadilan yang dikirimkan oleh ICJR dan kawan-kawan ini bisa mempengaruhi atau meyakinkan keputusan hakim nanti? Menurut saya ini sudah jadi praktek ya, dan bukan pertama kali juga ICJR mengirimkan amicus curiae dan kemudian dipertimbangkan oleh pengadilan seperti kata Pak Asep tadi, bahwa ini bagian dari dukungan publik kepada pengadilan. Kita sahabat pengadilan, untuk itu kita memberikan masukan kepada pengadilan bahwa ada sistem yang harus diselamatkan. Sistem apa itu? Justice kolaborator. Tadi clear. Saya rasa perdebatan soal apakah pelaku material dan lain-lain itu sudah selesai. Itulah kenapa namanya JC. Kalau misalnya jaksa merasa bahwa Baradae begitu ya hanya saksi yang kemudian mengaku di ruang sidang dan tidak perlu dijadikan JC, ya sebutkan dalam tuntutan, bilang dia bukan JC. Tapi begitu jaksa mengatakan bahwa beliau JC, menghargai perlindungan dari yang dilakukan oleh LPSK, maka lakukan sesuai undang-undang seperti kata Pak Guru saya, Pak Asep katakan tadi. Apa kata undang-undang? Harus ada penghargaan, dan betul di banyak negara di dunia bahkan tuntutannya bisa ditiadakan, bebas, lepas, atau bahkan tidak dituntut sama sekali. Jadi saya rasa
hakim tidak perlu ragu bahwa ada keraguan di kejaksaan, kita hormati karena kejaksaan ada dominus litis, mereka pengendali perkara, tapi saat ini pesan itu sayangnya bergerak dari jaksa ke hakim. Dan kita harus mendukung hakim. Ada yang lebih berat dan yang lebih penting untuk kita selamatkan, penting juga menyelamatkan Baradae ya sebagai JC, tapi kemudian ada yang lebih penting, apa itu menyelamatkan sistem justice kolaborator supaya kita bisa membuka nantinya di kasus-kasus lain yang pembuktiannya sulit, yang terorganisir, dan kita bisa mendapatkan sistem peradilan yang lebih adil. Itu saya rasa Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Erasmus, Bang Roni, dan juga Kang Asep. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.